Masyarakat harus milih SPP itu tuh. Iya. SPP sudah mengabdi ke masyarakat, SPP sudah memberikan bukti nyata, SPP kerja nyata, SPP ada di hati masyarakat. Masyarakat datang sendiri ke rumah SPP, bukan SPP yang datang ke rumah masyarakat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di Dialog Lugas bersama Tuti Endi. Sahabat Digas, Kabupaten Tulang Bawang akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan calon kepala kampung serentak di Kabupaten Tulang Bawang 2023 ini. Ada banyak calon yang bermunculan. Ada incumbent, ada yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Salah satu yang hadir di Digas kali ini yaitu yang berasal dari latar belakang wartawan. Beliau merupakan calon kepala kampung warga Makmur Jaya. Dia ini adalah seorang wartawan yang aktif di bidang pers. Kita akan berbincang apa yang jadi motivasi yang menjadi dia terpanggil untuk menjadi calon kepala kampung di kampung warga Makmur Jaya. Telah hadir bersama saya Setiabudi Pramono yang akan berbincang bersama kita apa-apa yang akan dia sampaikan terkait motivasi yang melatar belakangi dia ingin mencalonkan diri sebagai kepala kampung. Assalamualaikum Mas Budi Pramono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat. Iya. SBP, yes. Alhamdulillah. Jadi cukup sibuk ya untuk kelengkapan, gimana? Cukup memberatkan lah untuk kelengkapan persyaratan ini. Ya, alhamdulillah karena memang basic kita basic yang terpelajar, basic yang berilmu, Iya. basic yang berpengalaman, dan pada akhirnya untuk melengkapi berkas ya sangat gampang dan mudah. Mantap. Singkat, padat, dan lengkap. Lengkap. Artinya kalau kita langsung lengkap. iya, karena kita menguasai jalur ya. Kita menguasai jalur, kita menguasai regulasi, kita menguasai segala hal. Iya. Berkaitan dengan PKK. Nah, jadi artinya kalau kita sendiri mengurus hal-hal semacam itu terasa gampang, nanti untuk melayani masyarakat itu nggak begitu sulit lagi ya, Mas ya? Sangat tidak sulit. Iya. Mudah-mudahan dengan hadirnya SBP Ya. yang berlatar belakang sudah melanglang buana, berkomunikasi, bermitra, dan menjadi bagian dari pemerintahan. Meskipun saya bukan ASN, Ya. meskipun saya bukan pejabat dan pegawai, tapi saya seorang jurnalis yang sudah terbiasa terbangun komunikasi dan terbangun kemitraan dengan pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Tulang Bawang. Oke. Begitu kira-kira, Bu. Iya, jadi apa sebenarnya motivasi Mas Budi nih sehingga betul-betul terpanggil ingin mencalonkan diri di kampung warga Makmur Jaya ini? Ditanya soal motivasi, Bu, Iya. luar biasa, Bu. Iya. Artinya dengan motivasi itu sehingga saya niatkan secara ikhlas, secara tulus untuk mengabdikan diri di kampung warga Makmur Jaya. Iya. Motivasi paling utama adalah membangun kampung, Iya. memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Saya sebagai calon kepala kampung yang nantinya bakal menjadi seorang pelayan masyarakat. Jadi pelayan Aktif masyarakat. kepada masyarakat. Iya. Semua kebutuhan harus dilaksanakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin oleh kepala kampung. Iya. Hal kecil, misalkan kebutuhan administrasi kependudukan yang itu kebutuhan mendasar, Iya. itu harus segera diselesaikan, jangan dipersulit, dimudahkan. Itu yang paling utama yang diinginkan oleh masyarakat, administrasi kependudukan Iya. yang dimudahkan. Iya. Begitu, Bu. Ya, artinya administrasi kependudukan itu kan sekarang ini semua sudah melalui sistem digital ya, Mas Budi ya. Artinya kalau memang itu tidak selesai secara administrasi kependudukan, berarti segala hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu akan terhambat ya, Mas Budi. Ya. Nah, kemudian kita pernah ngebaca ini Mas Budi di postingan Mas Budi ini bahwa akan menjadikan warga Makmur Jaya ini sebagai kampung pelajar apa? Kampung pelajar apa kampung apa itu? Ya, kampung pelajar. Iya. Kita
warga Monjaya kampung Pelajar. Apa yang membedakannya nanti dari kampung lain kalau jadi kampung pelajar? Saya rasa ini isu yang menarik. Ya. Jadi ikon kampung pelajar, setahu saya itu di Indonesia itu belum ada. Belum ada. Ikon kampung pelajar. Cuman kalau di kota pelajar ada ya. Kota pelajar ada. Jadi ikon-ikon itu biasa ada ikon-ikon yang dalam bentuk tubuh, Iya. tubuh naga, tubuh tabir, tubuh macan dan Iya. Tapi di kampung ini belum ada yang punya pemikiran yang jauh, punya ide gagasan yang lebih luas lagi tentang Iya. kampung pelajar. Iya. Jadi di kampung warga Mangunjaya ini tersedia secara lengkap. Iya. Pendidikan formal dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi. Iya. Universitas itu ada di warga Mangunjaya. Warga Mangunjaya. Kemudian pendidikan non formalnya juga dari tingkat bawah paket A sampai dengan yang tertinggi universitas itu Iya. ada. Jadi pendidikan formal dan non formal itu dari mulai tingkatan Iya. sampai tertinggi itu lengkap ada di kampung warga. Ada kampung warga Mangunjaya. Jadi sangat layak warga Mangunjaya itu dijadikan sebagai ikon Kampung percontohan. pelajar. Iya. Percontohan untuk kampung-kampung yang lain untuk di daerah-daerah yang Iya. lain. Nah, setelah ikon itu kita munculkan, gagasan itu kita munculkan dan kita wujudkan, nantinya pasti ketika bicara soal kampung pelajar, saya yakin ke depannya SDM yang Iya. ada di dalam kampung warga Mangunjaya itu akan lebih maju, Lebih maju. akan lebih modern dan akan lebih cerdas dalam membuat suatu gagasan ide yang tujuannya satu, untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya kampung warga Mangunjaya. Iya. Itu Bung kira-kira. Oke. Jadi gini, setelah kita mendengar tadi penyampaian dari Mas Budi terkait kampung pelajar itu tadi, banyaklah artinya dari baik formal non formalnya, baik yang itu dari tingkat dasar ke tingkat paling atas. Nah, tentu saja ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana cara mewujudkannya itu? Kelak, sudah ada ancang-ancangnya bagaimana mewujudkan adanya kampung pelajarnya itu. Iya. Iya, Jadi- tentunya kan menyangkut biaya, Betul. menyangkut dana gitu ya. Jadi kampung pelajar itu menjadi salah satu ikon yang paling utama. Iya. Jadi ketika untuk mewujudkan masyarakat putra putri, Iya. masyarakat Kampung Jaya harus mengenyam pendidikan dari tingkat bawah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Iya. Bagi masyarakat yang mengalami kurang biaya Iya. ataupun dari kalangan keluarga tidak mampu, Iya. itu akan kita carikan solusinya. Iya. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Bagaimana caranya untuk dapat memberikan program beasiswa Iya, dengan iya. jalan siswa berprestasi, Iya. dengan jalan siswa kurang mampu dari keluarga kurang mampu. Jadi Iya. ada dua, Bung. Iya. Dari jalan prestasi dan dari jalur keluarga kurang mampu yang anaknya betul-betul ingin mengenyam pendidikan dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi atau di perguruan tinggi. Begitu. Iya, ya. Setelah kita melihat begitu kuatnya Mas Budi ini akan menjadikan kampung pelajar dengan berbagai macam trik tadi, ya trik dan ide tadi itu yang membuat Mas Budi berpikir ke sana. Apakah terinspirasi dari pengalaman Mas Budi keliling-keliling sebagai wartawan, apa dari mana itu? Iya, betul, Bung. Iya. Jadi ikon kampung pelajar ini Iya. bagian dari inspirasi yang kita dapatkan Iya. ketika kita turun ke lapangan. Ada banyak yang anak putus sekolah, Iya. padahal anak-anak ingin mengenyam pendidikan, Iya. tapi apalah daya, terkadang orang tua tidak mampu, sekeliling lingkungan juga kurang memperhatikan, Iya. pemerintahan dari mulai tingkat kampung sampai tingkat kabupaten pun juga kurang memperhatikan. Iya. Disitulah greget saya itu. Oh, dari situ. SPP bercita-cita ingin untuk mewujudkan kampung warga Mangunjaya sebagai ikon pelajar yang anak-anak warga Mangunjaya itu menjadi anak yang terdidik, Iya. anak yang terpelajar,
harus membentengi, harus Iya. menjadi benteng dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Iya. Pengaruh-pengaruh yang negatif luar biasa itu, Bung. Iya. Dari narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah, Iya. jadi dengan ikon kampung pelajar itu bagian dari salah satu upaya, Iya. salah satu ikhtiar kita untuk membentengi anak-anak ini terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif, kenakalan remaja, kriminalitas, dan narkoba. Itu, Bung. Oke, kita akan kembali lagi di Digas bersama Triandi. Kita istirahat sejenak. Oke, kembali bersama saya di Digas bersama Triandi. Kita akan lanjut perbincangan dengan Mas Budi Pramono terkait beliau yang mencalonkan diri di kampungnya. Mas Budi, sekarang ini kan di mana-mana terjadi kekurang mampuan dari masyarakat, artinya kemiskinan lah di bawah tarif rata-rata ya. Bagaimana Mas Budi mengatasi masyarakat yang kurang mampu ini di seputar kampung Mas Budi ini nanti kalau kita terpilih? Oke, siap. Tut, sangat Ya. menarik nih, pertanyaan Ya. bagus Ya. dan sangat harus didengarkan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat kampung warga Mojaya. Ya, Sebuah kampung itu kan namanya pemerintahan kampung, pemerintahan yang terkecil atau yang paling bawah iya, sebelum ke pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat. iya, Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintahan kampung tidaklah mungkin untuk tidak lari dari program ataupun kebijakan Pemerintah pusat. daerah Iya. dan pemerintah pusat. Tentunya ketika nanti dan yakin saya masyarakat memilih saya dan saya menjadi calon kepala kampung menang, iya, yang pastinya tugas yang paling utama yaitu menjalin sinergitas iya, atau menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat iya, dalam hal pengentasan kemiskinan. Ada banyak program yang ditawarkan dan yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tinggal bagaimana SBP Setia Budi Pramono nanti untuk menjemputnya. menjemput ya. Pemerintah telah menyediakan yang namanya dana desa. Pemerintah pusat telah menyediakan Bansos. namanya bansos. Pemerintah daerah juga telah menyediakan bansos dan lain sebagainya. Iya, Nah, ada banyak program dari pemerintah yang sudah disiapkan untuk masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat kelas menengah dan masyarakat atas. Semua mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Ya. tinggal SBP yang jemput ya. SBP nanti menjemputnya. Iya. Untuk kemiskinan, ada program yang dari pemerintah. Pemerintah menyiapkan bansos. Kemudian dari kampung sendiri itu menyediakan anggaran dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Paling tidak, Iya, nantinya masyarakat itu jangan selalu diberi, iya, jangan selalu diberi uang, beri pancing. tapi kita beri pancing, Iya. kita beri modal, Iya. kita beri modal sehingga masyarakat nanti bisa beraktivitas untuk peningkatan perekonomian. Mantap. Dengan begitu masyarakat akan mandiri, Iya, akan menjalankan aktivitas ekonomi dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan kampung. Iya. Nah, di kampung ini sudah tersedia anggaran dana desa. Dana desa ini adalah uang, dana hak bagi kampung, bagi kepala kampung. Iya. Hak mutlak ini tuh. Pemerintah Hak mutlak. pusat nggak boleh ganggu. Dana desa itu hak milik kampung. Iya. Pemerintah pusat nggak boleh ganggu. Jadi peruntukannya nanti itu harus pas, prioritas betul. iya, Prioritas di segala bidang. Ada bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Nah, termasuk apa yang disampaikan Petiani, apa Iya. yang menjadi isu wacana untuk penentas kemiskinan itu di bidang apa? Misalkan di bidang B. Kita mainkan anggaran itu, kita realisasikan anggaran itu, kita berikan kepada masyarakat, kita beri pancing. iya, Sehingga nantinya masyarakat itu bisa modal untuk bisa aktivitas perekonomian dan pada akhirnya masyarakat akan hidup mandiri dan
yang namanya masyarakat miskin itu secara perlahan, secara bertahap, dan secara step by step akan kita tekan, akan kita minimalisir, dan pada akhirnya tidak ada masyarakat yang miskin. Iya. Itu konsep SBB. Tidak ada masyarakat yang miskin nantinya. Iya, itu ya. Artinya kalau SBB jadi tidak ada masyarakat miskin. Insya Allah tidak ada masyarakat miskin. Amin. Masyarakat itu tidak ada yang miskin. Iya. Hanya miskin malas dan miskin bekerja. Itu. Iya. Oke, mantap sekali. Nah, itu kita bicara tentang perekonomian ya, Mas Budi. Ya. Nah, terkait infrastruktur di seputar kampung kita itu, Mas Budi, apa yang setelah Mas Budi itu amati, apa yang sekarang mendesak untuk perlu dibangun? Ya, bicara soal infrastruktur. Ya. Kemudian lihat hampir 147 kampung dan 4 kelurahan. Ya. Itu masalahnya sama. Ya. Infrastruktur yang kurang menjadi perhatian, yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan kemudian kampung sendiri. Ya. Jadi memang ini infrastruktur menjadi PR bersama, Ya. berat kan. Artinya siapapun kepala kampung ya tidak akan mungkin bisa membangun infrastruktur bila tidak punya mental pemimpin yang baik, tidak punya kapabilitas pemimpin yang baik, tidak punya manajemen pemimpin yang baik, tidak punya terobosan menjadi seorang pemimpin yang baik. SBP Setia Budi Pramono akan mewujudkan, akan melangkah akan melangkah apa yang menjadi tugas seorang pemimpin, seorang kepala kampung, ya. Untuk membangun sebuah infrastruktur, ya, ada anggaran dari desa, ada anggaran dari kabupaten, ada anggaran dari provinsi, APBD provinsi, dan ada anggaran dari APBN pusat. Nah, tinggal bagaimana seorang pemimpin kepala kampung itu untuk bisa menjemputnya, untuk bisa mintanya. Minta dengan siapa? Minta dengan para anggota dewan selaku pemegang mandat amanat rakyat. Minta dengan siapa lagi? Minta dengan anggota DPRD kabupaten, minta dengan anggota DPRD provinsi, minta dengan anggota DPR RI, dan minta kepada anggota DPD. Yang apabila pembangunan infrastruktur itu tidak mampu dilakukan oleh pemerintahan kampung, tidak mampu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tidak mampu dilakukan oleh pemerintahan provinsi, dan tidak mampu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita minta kepada mereka, karena mereka adalah penyambung rakyat, aspirasi rakyat yang dipilih oleh rakyat. Anggota DPR dari daerah maupun pusat itu pasti akan membawa misi membangun infrastruktur di masing-masing daerah pemilihannya, termasuk di kampung warga Makmur Jaya. Warga Makmur Jaya memiliki perwakilan anggota DPR, kabupaten, provinsi, pusat, RI, pusat, dan DPD. Nah, saya sebagai kepala kampung nanti akan mengelola dana dengan semaksimal mungkin untuk infrastruktur. Kita cari titik yang prioritas. Misalkan masyarakat menghendaki dibangun drainase, kita bangun drainase. Masyarakat menghendaki ada pembangunan prioritas untuk sumur bor, kita bangun sumur bor. Masyarakat ingin jalan ketahanan pangan, kita bangun jalan ketahanan pangan. Masyarakat punya lapan, kita bangun lapen. Dari mana dananya? Banyak. Negara sudah menyediakan anggaran yang banyak. Tinggal bagaimana kepala kampung itu untuk menjemputnya. Oke, terakhir ini. Siap. Beri alasan masyarakat warga Makmur Jaya harus pilih SBP. Nah, ini luar biasa tuh. Jadi masyarakat luar biasa. Ini jujur tuh. Awalnya saya itu tidak mau nyalon tuh. Tapi berbagai kalangan masyarakat tuh, dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ulama, para kiai, alhamdulillah. Ketika ketemu saya di jalan, ketika ketemu saya di pengajian, ketika ketemu saya di majlis yasinan dan pengajian, dan di rumah, itu selalu menyampaikan, Mas Budi harus maju menjadi kepala kampung. Ini saatnya. Kampung harus maju. Kampung harus bangkit. Kampung harus lebih bagus lagi dari yang sudah maju. Ini saatnya Mas Budi harus maju.
Oke, siap. Ya. Kalau memang mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, saya siap. Dan Ya. pada akhirnya saya mendaftar tuh. Ya. Mengapa masyarakat menghendaki saya itu? Iya. Karena masyarakat sudah yakin. Iya. Masyarakat yakin bahwasanya SBP mampu. Iya. SBP punya ilmu. Iya. SBP punya pengalaman. SBP punya potensi. SBP punya mitra. SBP punya kolega. SBP punya sahabat dan Ya. SBP punya pemerintah. Iya. Jadi lingkaran itulah yang membuat masyarakat harus milih SBP. Mantap. Masyarakat sudah merasakan SBP sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini bulan Juni 2023 SBP sudah secara maksimal untuk menjadikan SBP ini bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Salah satu contoh sederhana Iya. KTP, Iya. KK, akte dan lain sebagainya. Masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah SBP. Iya. Rumah SBP saat ini menjadi kantor balai kampung yang kedua. Yang kedua. Jadi ada balai kampungnya resmi di kantor balai kampung dan rumah SBP menjadi bagian dari kantor yang non formal. Mantap. Masyarakat berbondong-bondong untuk minta bantu kepada SBP untuk membantu menyelesaikan administrasi kependudukan. Jadi alasan masyarakat harus milih SBP itu tuh. Iya. SBP sudah mengabdi ke masyarakat, SBP sudah memberikan bukti nyata, SBP kerja nyata, SBP ada di hati masyarakat. Masyarakat datang sendiri ke rumah SBP, bukan SBP yang datang ke rumah masyarakat. Mantap. Artinya belum aja jadi kita memang jadi kepala kampung di kampung itu, memang kita sudah melayani masyarakat dengan berbagai macam cara, Dengan apapun berbagai itu. cara. Iya. Alhamdulillah tuh. Iya. Inilah SBP sudah berusaha secara maksimal untuk menjadi pelayan masyarakat dan sampai hari ini itu terbukti SBP. Iya. Itu tuh. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh SBP tadi, masyarakat harus meniru, semangat. Artinya yakin dan optimis. Nah, kalau kalau ini bisa terjadi di dalam kampung, kalau kita udah optimis, sudah semangat, berarti kan kemajuan kampung telah menanti di depan kita. Insya Allah tuh, yakinlah bersama SBP bersama masyarakat membangun kampung, memajukan kampung, kampung menjadi maju, mandiri dan sejahtera. Ya, oke, sahabat Digas bersama Tuti Endi, telah kita dengar bersama bagaimana calon kita yang masih relatif muda ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kampung warga Makmur Jaya Uni 2 Kabupaten Tulang Bawang. Kita akan bertemu kembali di Digas bersama Tuti Endi di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.